Tadi ada juga berita katanya oleh Pak Prabowo. Nah, kalau dari Kemendagri sendiri udah dengar belum? Nah, ini apakah rencananya itu kapan sih Pak Menteri, dan apakah sudah ada rencana kantornya di mana gitu? Setahu saya dalam undang-undang Papua itu, Otsus Papua, ya, dulu eh, ada namanya Badan Percepatan Pembangunan Papua. Di dalam undang-undang itu disebut waktu itu Wapres. Waktu itu Wapresnya kan Pak Maruf Amin. Udah sering kita rapat berapa kali. Nah, di dalam ada 3 diantaranya di situ menteri menjadi anggota. Ada Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri Dalam Negeri, saya lupa ada lagi kalau salah Menteri apa lagi gitu. 3 atau 4. Kemudian nanti ada namanya di situ Badan Eksekutif. Dia yang akan ngantor di Papua. Sudah disiapkan gedungnya oleh Menteri Keuangan waktu itu di Jayapura. Nah, yang ini yang belum sampai hari ini belum ditunjuk. Siapa badan nama itu eksekutifnya. Dan setelah itu kan ada perwakilan tokoh, ada 5. Saya ulangi, 6. Dari tiap-tiap provinsi ada 1 tokoh. Itu yang bukan birokrat, bukan partai politik. Tokoh, ada yang tokoh agama dan lain, yang menjadi anggota dari badan eksekutif itu. Nah, badan eksekutif nanti ini yang mungkin akan ditentukan oleh Bapak Presiden, ya, ditunjuk oleh Bapak Presiden, badan itu, kepala badan eksekutif itu, dan nanti dia akan membentuk ada semacam kayak deputi-deputi juga. Tujuannya evaluasi untuk mempercepat pembangunan Papua. Berarti Kemendagri sendiri ada semacam catatan. Apa itu? Ada catatan nggak sih Pak dari soal pembangunan Papua untuk nanti mungkin ditindaklanjuti oleh Wapres penanganan Papua? Ya, intinya kan percepatan pembangunan ya. Dan adanya 6 pemisahan sekarang, 6 pemekaran ini diharapkan 1 kantornya segera dibuat. Kedua, integrasi program-program yang ada di Papua sendiri. Kemudian Papua antar provinsi dan dengan pemerintah pusat. Di pusat juga perlu dikoordinasikan. Kenapa? Karena ya Kementerian Pendidikan kan punya program di Papua. Kementerian Kesehatan punya program di Papua. Kementerian Dikti juga punya program Papua. Kementerian apalagi PU punya program. Perhubungan punya program. KKP punya program. Nah, ini kan nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Perlu diintegrasikan supaya nggak overlapping dan harmonis. Sama program pusat ini nanti selain diintegrasikan oleh badan ini juga akan mengharmonisasikan dengan program provinsi yang 6 itu supaya nggak jalan sendiri-sendiri, dan tingkat kabupaten kotanya juga diintegrasikan. Contoh misalnya kalau mau bangun bendungan, dermaga besar seperti Duga, maka jalan nasionalnya oleh Menteri PU, dermaganya, pelabuhannya itu oleh Menteri Perhubungan. Setelah itu nanti jalan provinsinya oleh provinsi. Yang menuju kabupaten-kabupaten oleh jalan kabupaten sampai kecamatan. Nah, ini kan harus dibagi. Kalau enggak nanti pelabuhannya dibangun, jalannya enggak ada. Kira-kira gitu. Nah, tugas Mas Wapres sendiri nanti apa Pak? Berarti Setahu saya dalam undang-undang itu, tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Oke, artinya berarti lebih ke supervisi. Kita bicara undang-undang ya. Oke, berarti maksudnya makanya itu kenapa mau dikantorkan di sana agar dekat gitu. Memang kantornya itu nanti akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower, udah disiapkan dari dulu. Presiden Prabowo berencana untuk memberikan peluang bahwa Wakil Presiden Mas Gibran akan berkantor di Papua. Jadi khusus untuk mengontrol dan mengawasi daripada pembangunan Papua ini
ada diutus daripada presiden wakilnya sendiri. Karena kenapa? Kemungkinan selama ini daripada Papua ini agak sulit sekali untuk berkembang. Dikasih dana, tetapi tak tahu dananya kemana. Perkembangan itu selalu terganggu begitu ya. Seolah-olah daripada perhatian pusat, perhatian Jakarta itu tidak ada untuk Papua. Karena apa? Karena setiap tahun itu pembangunan di sana itu stagnan gitu, tidak ada perkembangan gitu. Padahal anggaran itu dikucurkan ke sana. Jadi khusus daripada untuk pengawasan Papua akan diberikan artinya dia punya kekuasaan kepada wakil presiden yaitu Mas Gibran. Kenapa hanya di Papua saja yang diberikan pengawasan pembangunan? Kenapa di provinsi-provinsi lain tidak? Karena mungkin masyarakat di sana itu ataupun ya khususnya itu pemerintah di sana itu memang pemerintah nggak ngerti ya, atau pemerintah goblok, atau pemerintah nggak paham, atau gimana nggak tahu ya. Jadi kenapa hanya di situ saja pengawasan ada dari pemerintah? Di contohnya di daerah-daerah terluar juga, dari Kalimantan sana pun nggak ada juga diberikan seperti itu. Jadi karena pembangunan selama ini tidak ada berjalan. Jadi seolah-olah pusat itu tidak ada punya perhatian, tidak ada memperhatikan Papua. Ternyata sebenarnya bukan tidak ada memberikan perhatian, anggaran itu selalu dikucurkan. Akan tetapi mungkin dia punya kepala-kepala daerah itu termasuk gubernur, bupati, ya, dan jajaran-jajaran bawahannya itu ditilip habis semua itu anggaran itu, dan tidak mengerti kemana. Mungkin orang itu setelah datang dari pusat itu anggaran, orang itu tidak menjalankan ke bawah sesuai amanat daripada pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan rutin di setiap tahun di daerah itu. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Duit itu mungkin dibagi-bagi orang itu, ataupun dikasih untuk masyarakat sebagian supaya seolah-olah pemerintah ini ada perhatian kepada masyarakat, memberikan duit itu. Ternyata duit itu bukan duit untuk dibagi-bagi, itu sebenarnya untuk duit untuk dibuat pembangunan di daerah itu. Jadi seperti itu. Jakarta itu sudah habis pikir, kenapa di Papua itu tidak ada pembangunan begitu kira-kira ya. Kenapa di sana itu si stagnan pembangunan itu. Jadi seolah-olah perhatian Jakarta tidak ada. Jadi inilah salah satunya kuncinya mereka untuk melakukan. Makanya Pak Prabowo menganjurkan ataupun mengusulkan, dan kemungkinan besar bahwa daripada wakilnya yaitu Mas Gibran itu akan berkantor ke sana untuk mengontrol dan mengawasi bagaimana sebenarnya selama ini sistem mereka itu untuk menindaklanjuti pembangunan di daerahnya, ataupun pemakaian uang-uang itu bagaimana sebenarnya. Jadi di sana itu akan dibuat nanti beberapa tim, bukan lagi hanya cukup daripada wakil presiden, tapi beberapa tim yang otoritasnya di sana itu akan ditunjuk nanti dari pusat untuk mengawasinya itu. Jadi memang di Papua itu sangat-sangat tidak ngerti kita apakah dia punya pemimpin-pemimpinnya yang nggak mengerti atau bagaimana, memang atau karakternya yang begitu, ada duit dihantamnya, dihabiskannya, bukannya pembangunan yang diurusin tapi dihabis semua duit itu. Kira-kira begitu. Jadi tapi semoga aja lah nanti setelah ada usulan daripada presiden bahwa wakilnya akan diusulkan ke sana untuk mengawasi daerah Papua khususnya itu untuk melakukan pembangunan. Semoga aja ada perubahan di sana dan Mas Gibran ini bisa berfungsi di sana dan siap untuk melakukan daripada arahan daripada presiden begitu teman-teman.